guru pembelajar, guru masa depan. Jadi guru pembelajar, guru masa depan. Istilah guru pembelajar tren di tahun 2016 setelah kegiatan UKG dilaksanakan. UKG yang besar-besaran dilaksanakan ya untuk uji kompetensi guru waktu itu, yang memang kontennya pada dua hal, kepada kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik waktu itu. Nah, setelah itu selesai, maka ada program yang diusung oleh kementerian, yang waktu itu Pak Menterinya adalah Pak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan, yang mengusung program guru pembelajar. Ya, guru pembelajar. Saya lebih senang menggunakan istilah ini, itu secara pribadi ya, karena menurut saya istilah ini istilah yang sangat bersahaja. Guru pembelajar itu bersahaja sekali istilahnya, namun syarat dengan makna yang luar biasa. Bagi saya, guru pembelajar adalah guru masa depan. Solusi untuk pendidikan yang terus berkembang, terus berubah, hanya ada pada guru pembelajar. Di sini saya akan mengungkapkan beberapa profil guru pembelajar. Ini sebenarnya materi pendahuluan nih. Kalau waktunya cukup, maka saya akan berpindah ke materi yang kedua. Guru pembelajar ini, Bapak Ibu, adalah guru yang belajar sepanjang hayat. Jadi guru pembelajar adalah pembelajar sepanjang hayat. Dan ini sangat sesuai dengan konsep kenabian ya, yang menginstruksikan kita semua untuk menjadi pembelajar. Belajar mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Guru yang benar adalah guru yang senantiasa belajar. Tidak ada kata berhenti dari belajar. Kadang-kadang kalau saya diminta untuk mengisi kegiatan provinsi, biasanya di awal saya sampaikan kepada teman-teman guru yang hadir dari berbagai daerah, kalau Anda guru sudah berhenti untuk belajar, maka berhenti jadi guru. Yang namanya guru tidak akan pernah berhenti belajar. Bahkan setelah Anda pensiun pun, misalnya tidak lagi harus hadir di sekolah, tetap kita belajar. Pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat. Dengan belajar sepanjang hayat, kita bisa mengetahui perkembangan zaman dan apa yang dibutuhkan oleh zaman. Kita tidak akan tertinggal oleh waktu atau perkembangan. Dan kita tidak akan pernah muncul istilah ya, yang dikatakan orang bahwa sekarang generasinya generasi Z, gurunya adalah guru generasi sebelumnya. Itu tidak akan terjadi ketika seorang guru adalah guru pembelajar. Karena dia akan mengikuti perkembangan. Dia akan berada di zaman tersebut di mana dia hidup. Dan terus belajar, terus mengasah dirinya, meningkatkan kemampuannya. Di guru pembelajar adalah guru yang belajar sepanjang hayatnya. Nah, ini yang harus lahir pada semua guru yang ada bertanggung jawab di pendidikan di negeri ini. Dan itu kita bisa lihat di luar ya, orang-orang guru-guru di luar, mereka adalah guru yang belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua, guru pembelajar itu adalah guru yang up to date. Dan guru yang terupgrade, guru yang selalu selalu diperbaharui, ya, guru yang selalu hadir dengan konsep yang baru, tahu apa yang ada sekarang. Ketika dia berpindah ke satu waktu, dia tahu apa yang terjadi di waktu tersebut. Dia tahu. Biasanya kan orang membedakan istilah update dengan upgrade ini dari sisi update biasanya dimaksudkan perubahannya kalau di dunia komputer ya. Kalau kita update berarti kita kaitkan dengan software ya, terkait dengan perangkat lunaknya. Kalau di upgrade itu mencakup software dan hardware-nya sekaligus. Jadi seorang guru pembelajar, guru yang selalu memperbaharui pengetahuannya. Dan guru yang selalu memperbaharui kualitasnya. Jadi kalau sekarang zamannya siswa harus diajar dengan kemampuan yang lebih ya. Kalau dulu saya dual core, jadi sekarang berapa core gitu ya. Kalau dibuat di dunia teknologi, maka dia juga terupgrade seperti itu kemampuannya. Bagaimana cara dia mengupgrade-nya? Dia belajar. Namanya guru pembelajar. Dia belajar tidak hanya lewat kampus.
Nah, disinilah saya selalu melihat saya harusnya belajar di mana. Kalau pribadi saya membuat porsi yang cukup banyak untuk belajar secara mandiri. Tapi tentunya saya tidak menutup diri dari belajar dari berbagai tempat. Belajar dengan komunitas, dari diskusi-diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman, itu saya akan gunakan seoptimal mungkin untuk belajar. Karena saya tahu saya tidak menimba pengetahuan lagi dari bangku kuliah. Tapi saya bisa belajar dari para dosen-dosen. Bayangkan kalau kita guru ya, memanfaatkan sumber belajar yang begitu banyak. Saya misalnya guru matematika, saya bisa belajar dari dosen ITB tanpa saya harus duduk di bangku kuliah ITB. Misalnya di YouTube itu ada situs bermatematika.com, itu punya Pak Bara. Pak Bara itu dosen ITB yang luar biasa penyajian materinya. Seakan-akan kita kuliah bersama dia kalau kita mengikutinya. Dan banyak lagi dosen-dosen yang luar biasa. Ada dosen UGM, macam-macam ya. Kalau misalnya sumber ilmu yang kita mau cari, seperti ibaratnya kita lagi duduk di bangku kuliah. Untuk mengetahui perkembangan materi. Dan untuk mengupgrade kemampuan kita dalam sisi konten pembelajaran. Sangat banyak. Nah, guru-guru pembelajar ini, guru yang hadir dengan kondisi seperti ini. Selalu baru. Sehingga dia tahu bagaimana mengatasi masalah di pembelajarannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Kondisi pandemi sudah hampir 2 tahun, tersisa beberapa hari lagi ya. Kita di Makassar mulai disuruh belajar online itu pada bulan Maret tanggal 17 di tahun 2020. 17 Maret. Saya ingat sekali itu hari kedua ujian sekolah. Di sekolah kami itu dipulangkan siswanya dan diminta untuk melakukan kegiatan secara full online waktu itu. Dan sekarang sudah tanggal 3 Maret ya. Berarti tersisa sekitar 14 hari lagi, cukup 2 tahun. Pembelajaran yang luar biasa ini perubahannya. Nah, ketika ini terjadi di awal tahun 2020 itu, kondisi pembelajaran berubah. Guru-guru yang tidak terbiasa mengupdate dirinya sejak awal, tidak terbiasa mengupgrade dirinya sejak awal, itu banyak yang pusing dan bingung bagaimana mengajar dengan kondisi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar? Apa yang saya harus buat? Tetapi guru-guru pembelajar yang sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajarannya, sudah terbiasa mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya, itu menjadi biasa. Ya, dipindahkan dari satu situasi ke situasi lainnya, itu menjadi hal yang biasa. Tidak terlalu banyak perubahan yang mereka harus tidak harus berkeringat gitu ya untuk berpindah dengan model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Kalau kemarin harus pembelajaran sinkron, tatap muka secara full, ketika mereka harus melakukan pembelajaran secara asinkron dan melakukan pembelajaran sinkronnya melalui virtual meeting, itu menjadi hal yang biasa karena mereka sudah biasa lakukan. Ya, sementara yang tidak biasa mengembangkan dirinya maka akan ya mengajar seadanya. Dan itu kita bisa lihat begitu variatifnya pembelajaran dilakukan. Akhirnya apa? Terpaksa guru-guru harus belajar, mengupgrade dirinya dan mengupdate informasi yang diketahuinya. Nah, itu profil yang harus ada pada guru-guru pembelajar untuk mengatasi masalah pembelajarannya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seorang guru pembelajar yang selalu mengupdate dirinya, tahu bagaimana perannya dalam kelas. Tahu bagaimana perannya. Peran guru, tahu bagaimana siswanya. Setiap siswa punya kekuatan masing-masing, punya minat masing-masing, punya latar belakang masing-masing, punya sejarah masing-masing, punya keluarga masing-masing, punya mimpi dan harapan masing-masing, dan punya tantangan dan kegagalan masing-masing dalam riwayat hidupnya. Nah, guru harus tahu itu. Guru harus tahu. Tentunya dengan menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar tahu bagaimana caranya dia harus bisa mengetahui kondisi siswanya. Kalau saya bilang membuat rencana pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, ya karakter siswa kita, maka tentu harus dimulai dengan kita mengetahui siapa siswa kita, bagaimana siswa kita, mengenal lebih jelas, lebih dekat siswanya. Dan guru pembelajar adalah guru yang tahu tentang konten, mengetahui apa yang akan diajarkannya, bagaimana konten ini diterapkan, bagaimana konten ini terkait dengan siswanya. Nah, itu. Jadi ketika guru itu menjadi guru pembelajar, dia akan tahu seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga dia bisa menyampaikan konten itu dengan lebih baik
mana yang harus diprioritaskan pada konten pembelajarannya, mana yang perlu disampaikan dengan cara A, cara B, dan seterusnya. Itu guru pembelajar akan bisa lakukan. Ya, dia tahu betul bagaimana konten pembelajarannya. Dan guru pembelajar, guru yang tahu perannya, tahu tempat, bagaimana ketika materi pembelajaran itu diajarkan pada tempat yang mana pasnya, tempat yang mana tepatnya. Dan yang mengetahui tempat itu, tidak ada yang mengetahui lebih baik daripada manusia itu sendiri, daripada guru itu sendiri. Makanya guru tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, walaupun perkembangan zaman kita tahu sekarang sudah dibuat robot seperti guru ya. Robot seperti guru, apapun dia bisa jawab. Tapi kan ada kondisi di mana dia tidak bisa berperan menggantikan posisi guru. Guru yang lebih tahu konten, guru yang lebih tahu tempat di mana konten yang tepat diajarkan pada tempat tersebut. Itu guru yang tahu, Bapak dan Ibu. Berikutnya, guru pembelajar adalah guru yang hadir dengan solusi. Guru pembelajar hadir dengan solusi. Dimanapun Anda ketika menjadi seorang guru pembelajar, maka dia hadir dengan solusi. Selalu datang dengan jalan keluar. Bukan guru yang bikin masalah di sekolah. Ya, kadang-kadang kita melihat ada guru yang jadi biang kerok. Kehadirannya hanya di biang kerok. Kegiatan apapun di sekolah, dia selalu bikin masalah. Gitu. Kegiatan evaluasi, bikin masalah. Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dia jadi biang kerok masalah. Selalu seperti itu. Guru pembelajar tidak seperti itu. Guru pembelajar selalu hadir dengan solusi. Ketika sekolah merancang kegiatan perubahan model pembelajaran dari pembelajaran tatap muka secara full, tiba-tiba berubah jadi masa pandemi, dia hadir dengan masalah di sekolahnya. Dia menyodorkan solusi untuk melakukan pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran di masa seperti ini. Begini pembelajaran yang dilakukan selama ini, yang tidak pernah berhenti. Jadi saling terkait semuanya. Mengetahui kondisi, mengetahui zaman, mengetahui teknologi, mengetahui kebutuhan siswa, dan apa yang dibutuhkan di sekolah, maka dia bisa hadir dengan solusi. Jadi mari kita menjadi guru-guru yang hadir dengan solusi, bukan menjadi guru-guru yang datang dengan masalah. Guru yang hadir dengan solusi adalah guru yang dibutuhkan, Bapak Ibu. Dimanapun dia ditempatkan, diposisikan, dia selalu hadir dengan solusi. Dia selalu datang dengan jalan keluar. Jadi, dimanapun. Jadi kehadirannya dibutuhkan. Jangan kita menjadi guru yang hadir tidak hadir sama aja. Tidak hadir, tidak dicari, hadir, tidak diketahui. Ya. Jadi seakan-akan kita tidak ada gitu. Tapi mari kita selalu menjadi guru yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Ketika kita tidak hadir, kita sekolah merasa kehilangan. Gitu. Kemudian guru pembelajar adalah guru yang berbagi, menebar manfaat. Dan ini tentu slogan dari organisasi-organisasi profesi. Ya, di IGI ada slogannya tentang berbagi. Ya, di Matematika Nusantara juga ada. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi, dan saya kira semua komunitas-komunitas guru selalu mengusung tema berbagi. Guru pembelajar adalah guru yang berbagi. Tidak belajar untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi dan menebar manfaat. Ibaratnya kayak gimana? Atau lebah, Bapak Ibu. Ya, lebah selain dia menebar manfaat, dia juga menebar manfaat ketika dia mencari sumber makanannya. Dia hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya, bukan hanya sekedar singgah untuk mengambil makanan di situ, tetapi dia juga menebar manfaat karena dengan proses dia hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya, maka terjadi pembuahan pada bunga-bunga tersebut. Ya, ini guru biologi tahu benar nih, fungsi dari salah satu fungsi dari serangga seperti lebah. Menjadi perantara untuk terjadinya pembuahan. Nah, jadi guru pembelajar dimanapun dia berada, dia selalu berbagi dan dia bisa menebar manfaat. Dia ada di sekolahnya, dia bisa berbagi di sekolahnya, menebar manfaat di sekolahnya.
Dia ada di komunitas, dia bisa berbagi di komunitasnya, menebar manfaat di komunitasnya. Dan dimanapun dia berada, itulah profil guru pembelajar. Kemudian Bapak Ibu, guru pembelajar adalah agen perubahan. Kita tidak bisa menunggu agen-agen perubahan dari mana-mana, dari tempat yang lain, dari luar, tapi harusnya hadir dari komunitas kita sendiri. Hanya akan hadir dari guru-guru yang selalu belajar, guru pembelajar. Itu agen perubahan. Agen perubahan dia bertindak sebagai katalis, ya. Orang-orang yang bisa mempercepat proses perubahan menuju kepada hal yang lebih baik, kondisi yang lebih baik. Dia menjadi pemicu dari sebuah perubahan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas. Dan guru-guru yang menjadi agen perubahan ini adalah guru-guru yang punya pandangan masa depan. Guru-guru yang berpikir masa depan. Dia memang hadir hari ini, berada di saat ini, tapi pikiran masa depan. Maka dia tidak akan pernah ketinggalan. Dia tahu tantangan masa depan seperti apa, sehingga dia selalu melakukan upaya perubahan dan perbaikan, baik di kelasnya, ya, baik di kelasnya maupun di komunitasnya. Dan yang paling penting di kelasnya sendiri. Paling tidak di mana kita mengajar, kita menjadi agen perubahan. Mana kita memotivasi siswa untuk menjadi orang-orang yang siap hidup di masa depan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, guru pembelajar adalah guru yang smart. Guru yang cerdas. Ya. Bukan karena IQ-nya yang sangat tinggi, bukan. Bukan karena pendidikannya, gelarnya yang berderet-deret, lebih panjang gelarnya daripada namanya, bukan. Guru yang cerdas. Guru yang tahu berbuat di saat yang tepat. Jadi ini guru smart ini kalau di pecah-pecah akumulasi dari semuanya. Guru yang cerdas. Baik. Guru pembelajar, guru yang cerdas. Tahu kondisi, tahu bagaimana mengatasi masalah, tahu memberi solusi, dan yang lainnya. Guru yang smart. Nah, itulah profil guru pembelajar. Dan banyak sekali lagi profil dari guru pembelajar. Yang sebenarnya guru pembelajar bukan hanya karena dia selalu belajar, tapi konsekuensi dari pembelajar itu. Semua yang saya sebutkan tadi, beberapa poin di sini Bapak Ibu, sebenarnya implikasi dari seorang pembelajar. Dalam istilah agama kita itu, zakat dari ilmu, zakatnya ilmu itu adalah mengajarkannya. Jadi kalau kita punya harta kan ada zakatnya. Tapi ilmu juga ada zakatnya. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Jadi konsekuensi dari kita selalu belajar adalah kita siap untuk berbagi. Kita siap untuk menebarkan manfaat dari ilmu kita. Tidak kita menjadi pintar sendiri. Ini sangat disayangkan ketika kementerian membuat kegiatan-kegiatan pelatihan dari dulu ya. Itu kadang ada orang yang dikirim, ya hanya mentok di dirinya sendiri. Setelah dia pulang, dikirim ke Jawa misalnya, kegiatan 1 pekan, pulang, selesai. Dia hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Maka tidak ada manfaat kepada orang lain apa yang dia terima itu. Nah, tidak seperti itu. Guru pembelajar, guru yang selalu menebar manfaat, guru yang smart, Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya, mari kita semua menjadi guru pembelajar, Bapak Ibu. Guru pembelajar tidak punya janji apa-apa, ya. Ketika seorang menjadi guru pembelajar, dia tidak dijanjikan dengan sesuatu, tidak dijanjikan dengan sebuah jabatan, dengan sebuah posisi tertentu, tidak ada. Guru pembelajar adalah kebutuhan. Mari kita menjadikan bahwa belajar itu sepanjang hayat adalah kebutuhan kita. Sehingga kita selalu termotivasi untuk mengupdate diri kita dan mengupgrade kapasitas kita. Karena Bapak dan Ibu, guru pembelajar adalah guru yang mengerti. Guru yang mengerti bahwa mengajar itu adalah pekerjaan hati. Ketika Anda mengajar dengan hati, maka itu akan menyentuh hati dari siswa-siswa Anda. Mengajar dengan hati, maka akan sampai ke hati. Jadi guru pembelajar, ketika misalnya Anda sudah menjadi guru pembelajar, sudah tenar, punya posisi tertentu, diundang kegiatan tertentu, jangan pakai tarif. Ya. Ini kadang-kadang lucu dipanggil, Pak, nanti
tarifnya berapa? Ya, saya tidak pakai tarif ya. Saya biasa kalau ditanya kegiatan-kegiatan, misi kegiatan, nanti bagaimana Pak? Saya bilang yang penting ada yang mau belajar, selesai. Cukup. Kalau Anda kasih saya uang transport ya terserah. Ya gitu. Jadi ketika kita sudah memperoleh hasil dari kegiatan belajar kita, untuk sementara, hasil sementara ya, bukan final, maka di saat kita sudah mulai berbagi, dikenal untuk berbagi, maka berbagilah. Berbagilah. Karena dengan berbagi, itu akan menyebabkan ilmu itu akan datang. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar hal yang lain, berkenalan dengan orang-orang yang dulunya saya tidak pernah kenal. Tapi dia memberikan manfaat yang begitu besar ke saya dengan ilmu-ilmunya, bukan sesuatu kebiasaan yang lain, yaitu kita akan siap menerima begitu banyak ilmu yang datang dari mana saja yang kita tidak pernah rencanakan sebelumnya. Ya mungkin saja tiba-tiba kita diundang kegiatan ini, hadir untuk ikut belajar, tiba-tiba diberi kesempatan untuk belajar di sini dan seterusnya, yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Nah itu mungkin imbas dari hasil dari manfaat pendahuluan dari kebiasaan kita untuk belajar dan kebiasaan untuk berbagi. Nah itulah yang harusnya ada pada guru-guru pembelajar Bapak dan Ibu. Baik, itu sekilas ya tentang guru pembelajaran. Saya merasa bahwa ini hal yang sangat penting untuk kembali para guru itu menanamkan dalam diri mereka bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Bukan karena suatu tendensi tertentu, bukan. Saya mau jadi begini deh, saya mau ikut ini. Tidak. Kita belajar itu kebutuhan kita. Kebutuhan. Ya. Sekaligus menjaga daya pikir kita, daya ingat kita, dan daya analisis kita. Ya. Ketika usia kita mungkin sudah semakin tua, kita tetap terjaga kemampuan berpikirnya, tidak menjadi orang yang pikun karena sudah terbiasa menggunakan kemampuan kita ya, saraf-saraf kita sudah terbiasa bekerja untuk senantiasa belajar, Bapak dan Ibu. Kayaknya sudah hampir 40 menit ini. 30 menit, hampir tinggal 3 menit kayaknya. Saya sedikit untuk 3 menit ini, Bapak Ibu, melintas sedikit ya. Empat slide. Ini mungkin lebih semua salah satu solusi atau salah satu tawaran yang saya sampaikan kepada teman-teman guru. Bagaimana guru mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi di era kenormalan baru. Di masa yang kita lalui dari pandemi atau bahkan di masa pandemi dan setelah pandemi nanti. Bagaimana kita mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran kita sebagai guru di kelas. Karena yang namanya pembelajaran online, pembelajaran daring ini tidak akan pernah hilang, Bapak dan Ibu. Bahkan dalam kondisi normal pun, ya, justru nanti ke depannya pembelajaran hybrid ini akan selalu berkembang. Kita lihat developer dari aplikasi-aplikasi pembelajaran daring itu semakin banyak, semakin tumbuh subur. Ya, banyak sekali tawaran yang masuk sekarang. Kita sudah kenal di Google, di Microsoft, ada banyak lagi tawaran-tawaran yang baru sekarang ini. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan dan mengelola learning management system kita dengan baik. Jadi, ketika kita mengajar secara online ataupun hybrid Bapak dan Ibu, kita harus memanfaatkan LMS itu dengan baik. Tidak hanya menjadi sekedar tempat untuk mengirimkan tugas. Kalau kita ingin mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Manfaatkan LMS itu sesuai dengan fungsi dan fitur-fitur yang ada di situ. Kita optimalkan. Kalau kita optimalkan ini, maka siswa kita juga akan mendapatkan tempat untuk belajar
ya, tempat untuk belajar. Ada dimanfaatkan. Jangan cuma sekedar menjadi tempat untuk mengirim tugas. Yang kedua adalah guru-guru yang baik, yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah guru-guru yang siap menyiapkan bahan-bahan belajar. Di antaranya adalah yang bisa mendukung ini, kalau kita guru matematika dan guru-guru yang lainnya sebenarnya, kita buat dynamic worksheet. Kita buat lembar kerja yang dinamis. Karena lembar kerja yang dinamis lebih kuat ya maknanya ditangkap oleh siswa dalam pembelajaran kita. Memberikan kesan yang lebih kuat, memberikan kesan yang lebih bermakna dalam pembelajaran. Dan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, Bapak dan Ibu. Ya, lebih menyenangkan dengan dynamic worksheet. Nah, guru-guru matematika, guru-guru yang lain juga bisa mengembangkan dynamic worksheet atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya, dalam bentuk komik, yang mana semua kita desain untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang ketiga adalah guru-guru yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi di era kenormalan baru ini, guru-guru yang memperkenalkan teknologi pembelajaran kepada siswanya. Kalau kami di matematika itu ada yang namanya digital mathematic environment, itu bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Banyak sekali, ada yang walaupun ada yang berbayar dan ada yang tapi banyak yang free yang bisa kita gunakan. Nah, guru-guru hendaknya memperkenalkan ini kepada siswanya, ya, bukan pada konten belajar matematika saja, kayak Numworks ini dari Rusia kalau nggak salah ya. Ini tidak mengajak untuk belajar matematika, tapi seperti yang saya tampilkan di gambar ini, yang kubik, itu untuk mengajarkan siswa untuk berpikir berpikir kritis ya, bagaimana berpikir spasial. Ya, spasial di geometri misalnya, dan banyak lagi. Dan keterampilan berpikir, buatlah LKPD. Ya, kalau tadi ada yang worksheet dinamis, ini tidak dinamis. Kalau kita ingin membuat pembelajaran kita lebih bermakna, pembelajaran kita lebih menyenangkan, ya, pembelajaran kita membuat siswa lebih aktif, maka buatlah lembar kerja. Buatlah lembar kerja. Setiap pertemuan, ya, setiap pertemuan. Kalau setiap saya mengajar pasti ada lembar kerjanya yang memang harus dibuat. Dan memang membuat lembar kerja ini butuh waktu. Akan menyita waktu istirahat Bapak dan Ibu ya. Tapi begitulah, ketika kita ingin pembelajaran itu jauh lebih baik, maka kita juga harus siap menyiapkan waktu untuk mendesainnya lebih baik. Nah, sekira itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf sudah lewat dari 30 menit ya. Lewat 3 menit kayaknya apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semuanya, terutama tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan guru pembelajar. Maaf kalau saya lebih senang menggunakan istilah ini ya. Mari kita menjadi guru pembelajar, guru yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan